Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sharing Saham, channel tempat belajar para pemula. Video kali ini saya akan mengulas 3 saham dengan analisa teknikal dengan indikator MA, MACD, dan stokastik. Apa saja 3 saham tersebut? Tonton video ini sampai selesai. Check it out. Saham yang pertama adalah saham Hoki. Seperti video ulasan saya sebelumnya, di sini saya menggunakan 3 indikator. Yang pertama adalah MA9 dan MA20, yang kedua adalah garis atau indikator MACD, dan yang ketiga adalah indikator stokastik. Yang pertama, grafik yang paling atas adalah MA9 dan MA20. Seperti kita ketahui bahwa MA9 garis yang berwarna biru ini berada di atas garis yang berwarna merah atau MA20 ini ya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka 1-2 minggu tren grafik dari saham Hoki ini uptrend ya, atau sedang naik atau bagus. Kemudian yang tengah adalah garis MACD. Di sini terlihat bahwa indikator ini transaksinya ini menunjukkan positif, namun pada garis biru dan merah ini sudah berada di atas atau hampir tepat di skala 20. Artinya kemungkinan potensi transaksi pembeliannya sudah terlalu banyak atau sudah terlalu besar sehingga menyebabkan tren naik. Kemudian yang paling bawah adalah garis atau indikator stokastik. Bisa kita lihat juga ya, pada grafik atau garis merah dan biru ini terlihat bahwa sudah berada di skala di atas 25 ya, di atas 0, bahkan ini tepat di atas skala 75. Hal ini menunjukkan bahwa para investor atau kondisi ini adalah kondisi di mana titik jenuh beli atau para investor sudah jenuh untuk membeli dan bersiap untuk taking profit atau menjual. Jadi teman-teman, untuk yang mau membeli saham Hoki ini menurut saya di hold dulu, ditahan dulu karena harga sudah terlalu tinggi atau terlalu mahal. Takutnya setelah teman membeli harga akan mantul ke bawah atau turun. Sekarang kita akan lihat broker summary-nya. Dari broker summary PT Hoki ini bisa kita lihat pada periode 5 sampai dengan 9 Oktober 2020 terlihat bahwa bandar lebih banyak melakukan distribusi atau penjualan daripada melakukan akumulasi atau pembelian ya teman-teman. Saham yang kedua adalah saham Cleo. Kemasan air mineral yang bermerek Cleo ini menurut indikator yang pertama atau MA9 berada di bawah MA20. Artinya trennya pada periode ini adalah tren menurun teman-teman. Kemudian pada 1 minggu terakhir atau 2 minggu terlihat bahwa ada potensi MA9 akan crossing ke atas MA20 ini. Jadi ada potensi akan uptrend. Namun kita juga harus melihat indikator yang kedua yaitu MACD. Terlihat bahwa transaksi di sini juga semakin lama semakin besar. Artinya ada transaksi atau pembelian atau akumulasi dari para investor. Terlihat juga garis ini juga menuju ke atas ya, condong ke atas juga. Kemudian pada indikator yang ketiga atau yang paling bawah adalah stokastik. Nah, ada yang sesuatu yang unik ya teman-teman. Di indikator stokastik ini harga sudah melambung tinggi ya, menyentuh 80. Padahal di pertama ini cenderung uptrendnya tidak terlalu signifikan.
transaksinya juga tidak terlalu signifikan, tapi harga sudah melambung tinggi. Kalau menurut saya pribadi, ada kemungkinan saham dari Clio ini kedepannya masih akan sideways di titik ini ya teman-teman. Nah, akan ada sideways karena harga sudah terlalu mahal ya kalau menurut indikator stokastik. Kemudian kita akan melihat broker summary-nya. Kita setting di periode 1 minggu yang lalu, yaitu hari Senin tanggal 5 sampai dengan hari Jumat tanggal 9. Kemudian kita centang netnya ya, atau bersihnya. Nah, terlihat teman-teman bahwa di sini sudah terlihat jumlah akumulasi atau yang membeli itu lebih banyak daripada jumlah yang menjual. Hal ini mengkonfirmasi bahwa dalam seminggu terakhir ternyata benar. Dengan semakin banyak atau semakin besar akumulasi menunjukkan kenaikan atau uptrend pada grafik dan menunjukkan kenaikan transaksi pada grafik, kemudian menunjukkan kenaikan harga pada grafik atau indikator yang ketiga, stokastik. Saya akan menyerahkan kepada teman-teman, jika memang teman-teman ingin buy untuk keperluan jangka panjang silakan monggo, namun jika teman-teman membeli dengan tujuan jangka pendek mungkin tidak akan terlalu signifikan karena ke depan ada potensi harga sideways. Seperti itu ya. Kita lanjut ke saham berikutnya. Check it out. Oke, saham yang ketiga yang akan kita ulas adalah saham dari Ultra Jaya atau ULTJ. Teman-teman dan saya juga sudah sangat familiar ya dengan produk-produk dari susu Ultra Jaya dan produk varian lainnya. Ultra Jaya ini merupakan salah satu saham favorit saya dan masuk dalam daftar saham incaran yang akan saya beli. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, pada grafik yang atas atau indikator MACD terlihat bahwa ada kenaikan atau cenderung uptrend jika dilihat dari garis MA9 berada di atas MA20 ini. Kemudian juga secara umum grafiknya potensi atau menunjukkan uptrend atau sedang naik. Nah, ini juga salah satu tips untuk teman-teman pemula. Carilah saham-saham yang mempunyai tipe grafik yang naik dan tidak terlalu signifikan. Artinya naiknya landai, perlahan-lahan tapi naik. Jadi tidak terlalu naik tinggi kemudian turun, enggak. Kemudian fundamentalnya, laporan keuangan juga sangat bagus, produknya juga sangat familiar. Saham-saham seperti inilah yang akan kita beli dan kita simpan untuk jangka menengah dan panjang ya teman-teman. Ini salah satu tips dari saya. Kemudian bisa kita lihat dari indikator yang kedua atau grafik di tengah MACD, terlihat bahwa ada kenaikan transaksi di sini, dan juga garisnya juga cenderung naik yang warna hijau dan merah. Di sini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan atau produk atau penjualannya masih sangat bagus sehingga memberikan kepercayaan atau trust kepada para investor. Kemudian kita lihat dari indikator yang ketiga atau stokastik, terlihat bahwa garis stokastik sudah mencapai titik jenuh beli di atas skala 75 dan cenderung akan turun ke bawah karena terjadi titik jenuh pembelian. Maka para investor lebih banyak memilih untuk taking profit atau menjual. Jadi kalau saya pribadi, saya terus mengawasi, namun untuk saat ini saya tidak membeli dulu. Saya menunggu harga tepat di timing yang tepat ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat dari broker summary-nya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, dari broker summary atau aktivitas bandar pada periode 5
sampai dengan 9 atau 1 minggu yang lalu, terlihat bahwa Bandar lebih banyak atau masih banyak melakukan akumulasi, meskipun selisihnya sedikit ya daripada menjual. Jadi tapi sudah ada indikasi bahwa Bandar sudah perlahan-lahan menjual sebagian sahamnya. Bisa kita lihat, mungkin kita lihat dari aktivitas Bandar asing. Di Bandar asing masih terlihat melakukan pembelian di sini daripada penjualan. Kita lihat dari aktivitas bandar lokal ya, domestik. Dari domestik berlawanan ya teman-teman. Di domestik sendiri bahwa para bandar domestik atau lokal lebih banyak menjual daripada membeli. Namun secara kesimpulan yang saya jelaskan di awal itu, para bandar sedikit lebih banyak membeli kalau diakumulasi. Namun sudah ada pergerakan dari bandar untuk menjual perlahan. Oke, terima kasih. Mungkin 3 saham itu yang hari ini saya bahas, saya ulas. Sekali lagi, apapun aktivitas yang teman-teman lakukan, ingat yang pertama, tujuan nabung saham, tujuan investasi Anda apakah menengah, pendek atau panjang. Kemudian profit yang akan Anda incar. Kemudian profil resiko juga harus perlu diperhatikan. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin gabung, silakan gabung di grup Telegram yang linknya akan saya sertakan di deskripsi. Support terus channel ini, like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi.